Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraliza Selvia, NIM 190304057. Saya di sini akan mereview beberapa materi dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Wirausaha 2. Materi yang saya review pertama yaitu Dasar Pemasaran dan Wirausaha dan Etika Pemasaran. Inti dari pemasaran atau marketing adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial, dan memahami pelanggan dengan baik sehingga produk atau jasa bisa sesuai dengan kebutuhannya dan terjual dengan sendirinya. Apa yang dipasarkan yaitu bisa barang, jasa, acara, tempat, orang, properti, organisasi, informasi, dan ide juga bisa dipasarkan. Selanjutnya yaitu etika bisnis di bidang pemasaran, di mana dalam setiap produk harus dilakukan promosi untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa agar mudah dan cepat dikenali oleh masyarakat dengan harapan kenaikan pada tingkat pemasarannya. Dan promosi sangat diperlukan untuk dapat membuat barang yang diproduksi menjadi diketahui oleh para publik, dan berpromosi diperlukan etika-etika yang mengatur bagaimana cara berpromosi yang baik dan benar serta tidak melanggar peraturan yang berlaku. Etika ini juga diperlukan agar dapat berpromosi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam teknik promosi ini. Selanjutnya kita masuk ke review materi yang kedua, yaitu menghadapi pesaing, di mana pesaing adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Dan yang paling utama yaitu perusahaan tidak boleh terfokus pada pesaing, terkhususnya terfokuslah pada pelanggan. Memilih pesaing, kuat melawan lemah, dekat melawan jauh, baik melawan buruk. Selanjutnya yaitu strategi dari penentang pasar. Yang pertama yaitu kita mendefinisikan tujuan strategi dari lawan kita. Dan yang kedua, kita menyerang pemilik pasarnya, tapi tidak menyerang yang kurang pasar. Maksudnya itu kita menyerang ya lebih positifnya, yaitu dengan cara menyerangnya itu kita membuat strategi lebih bagus lagi dari perusahaan kita. Dan yang ketiga yaitu menyerang perusahaan yang seukuran dengan kita, yaitu dengan yang sepadan dengan kita. Dan yang keempat yaitu menyerang perusahaan yang lebih kecil. Jadi kita menyerang perusahaan jangan yang langsung yang besar, kita menyerang perusahaan yang lebih kecil dahulu. Itu yang menjadi pesan kita nantinya. Dan selanjutnya kita masuk ke review materi kita yang ketiga, di mana itu judulnya membangun merek yang kuat dan mengelola komunikasi pribadi. Dan selanjutnya kita membahas tentang merek, di mana merek itu yaitu berupa nama, istilah, tanda, lambang, atau desain atau kombinasi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Dan apa itu peran merek bagi konsumen dan perusahaan? Bagi konsumen, peran merek itu mengidentifikasikan sumber dan memungkinkan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja dan menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko. Dan peran merek bagi perusahaan yaitu menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk dan membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi. Selanjutnya membahas tentang mengelola komunikasi pribadi. Dan pemasaran langsung atau direct marketing adalah sistem di mana pemasaran yang memakai berbagai media iklan untuk berinteraksi secara langsung dengan target konsumen. Biasanya interaksi ini dilakukan melalui telepon, email, bertemu langsung dengan konsumen agar bisa mendapatkan respon secara langsung. Dan ada juga manfaat pemasaran secara langsung, yaitu kita dapat menjangkau calon pelanggan pada saat yang terjadi dan dibaca oleh calon pelanggan yang memiliki prospek, dan memungkinkan pemasar menguji media dan pesan alternatif untuk menemukan pendekatan yang paling efektif dari segi biaya. Dan bisa juga membuat penawaran dan strategi pemasar
kurang dapat dilihat pesaing. Selanjutnya kita masuk ke review materi yang keempat, yaitu merancang dan mengelola jasa, di mana jasa atau pelayanan adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak terwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun produksinya, dapat atau tidak terkait dengan produk fisik. Selanjutnya yaitu ada beberapa kategori bauran jasa, yaitu yang pertama barang berwujud murni, yaitu seperti sabun atau pasta gigi, dan yang kedua itu barang berwujud yang disertai jasa, contohnya seperti industri mobil dan komputer. Dan yang ketiga itu namanya hibrida, seperti restoran. Dan yang keempat itu jasa utama disertai barang dan jasa kecil, contohnya saja yaitu transportasi. Dan yang kelima yaitu jasa murni. Selanjutnya ada juga konsekuensi tingginya risiko pembelian jasa. Yang pertama, konsumen jasa biasanya tergantung pada berita dari mulut ke mulut, bukan pada iklan. Dan yang kedua, konsumen sangat bergantung pada harga, personel, dan penunjuk fisik untuk menilai kualitas barang tersebut. Dan yang ketiga, konsumen sangat setia kepada penyedia jasa yang memuaskan. Dan yang keempat, karena biaya peralihan tinggi, inersial konsumen membuat penarikan pelanggan dari pesaing menjadi sulit. Selanjutnya kita masuk review materi yang kelima, yaitu mengelola perdagangan eceran, grosir, dan logistik. Perdagangan eceran, di mana perdagangan eceran termasuk semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi dan non-bisnis. Dan pengecer atau toko eceran adalah semua badan usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjualan eceran. Sedangkan perdagangan grosir yaitu mencakup semua kegiatan dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis. Dan perbedaan antara pedagang grosir dan pengecer yaitu satu, pedagang grosir tidak terlalu memperhatikan promosi dan lokasi. Dan yang kedua, transaksi grosir lebih besar daripada yang eceran. Dan yang ketiga, pemerintah menangani pedagang grosir dan eceran dengan cara yang berbeda berdasarkan peraturan hukum dan pajak. Dan ada pula logistik pasar, di mana logistik pasar itu meliputi perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan, lalu mengimplementasikan dan mengendalikan aliran fisik bahan dan barang akhir dari titik asal ke titik penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan kita untuk mendapatkan laba. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.